Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang keempat di periode kedua, kita akan lebih detail tentang mengevaluasi pengamanan data pada aplikasi web. Ini saya sudah lampirkan. Ini adalah tugas yang kemarin kalian kerjakan. Cuman ada penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematis yang membutuhkan berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti keabsahan, integritas data, serta autentifikasi data. Kriptografi tidak berarti hanya memberikan keamanan informasi saja, namun ke arah tekniknya. Ada 4 tujuan dari kriptografi. Pak, ngapa kok kita harus belajar tentang ini? Jadi kalian harus tahu ketika membuat sebuah sistem itu apa sih yang penting dalam pengamanan data, security-nya. Apa yang harus kalian ketahui? Yang pertama adalah kerahasiaan. Adalah layanan yang digunakan untuk menjaga isi dari informasi siapapun kecuali yang memiliki otoritas. Jadi kalau memang hak pengguna itu privasinya tidak bisa diketahui oleh orang banyak, itu namanya kerahasiaan. Jadi ada informasi-informasi yang boleh dikonsumsi oleh publik dan ada yang hanya dikonsumsi oleh beberapa orang aja atau usernya saja. Kemudian integritas data. Berhubung dengan penjagaan dari perubahan data secara tidak sah, untuk menjaga integritas data, sistem harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain menyangkut penyisipan. Di sini sebetulnya kerahasiaan, integritas itu sudah dipakai di beberapa sistem atau aplikasi sosial media, kemudian email, kemudian bank, semua sudah pakai ini. Dan kita kalau membuat sebuah sistem seharusnya juga harus menggunakan ini gitu loh. Jadi kriptografi itu ada 4, yang kemudian penghapusan lain adalah jadi ya hanya orang-orang itu yang bisa menghapus, ya nggak boleh hanya user tersebut yang bisa menghapus data itu atau admin, jadi orang lain juga nggak bisa masuk gitu loh. Kemudian autentikasi adalah berhubungan dengan identifikasi baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. Dua pihak yang saling berkomunikasi harus saling memperkenalkan diri. Informasi yang dikirimkan melalui kanal harus diautentikasi keasliannya, isi datanya, waktu pengirimannya, dan lain-lain. Autentifikasi ini biasanya dipakai oleh sistem aplikasi. Kalian pasti menemukan namanya CAPTCHA atau mungkin random gambar. Kalian harus memilih beberapa gambar atau memilih beberapa sandi atau huruf, itu namanya autentifikasi. Autentifikasi itu gimana toh? Biar yang masuk ke dalam sistem itu bukan robot gitu loh. Jadi memang human, memang orang, memang user, bukan bot atau robot. Kemudian ada repudiasi, adalah berarti begitu pesan terkirim maka tidak akan dapat dibatalkan. Nah kalau ini nggak usah saya jelaskan lah. Nah ini enkripsi. Lebih detail tentang enkripsi, kemarin kan tekniknya, kemarin masuk ke teknis. Enkripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasi terjaga dan tidak dapat dibaca atau dideskripsi, kebalikan dari proses enkripsi. Enkripsi berasal dari bla bla bla, itulah ya, bahasa Yunani kriptos, artinya tersembunyi atau rahasia. Nah, enkripsi ini banyak digunakan oleh e-commerce dan lain sebagainya. Sejarah-sejarahnya dibaca sendiri aja. Nah, manfaatnya adalah bisa didapatkan dari enkripsi ini. Yang pertama adalah kerahasiaan suatu informasi terjamin. Terus menyediakan authentication atau perlindungan integritas. Kemudian mengulangi penyadapan telepon dan email untuk digital signature atau tanda tangan atau keabsahan. Menambahkan suatu baris statement pada suatu elektronik copy, mengenkripsi statement tersebut dengan kata kunci tertentu. Untuk digital cache, ini kepentingan. Untuk digital cache itu kriptografi adalah, jadi ada 2. Yang pertama itu
menjamin kerahasiaan suatu informasi itu kalau untuk digital cache itu kayak semisal ilmu yang pelajari teknik-teknik matematis yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi. Sama aja sih ya, intinya kerahasiaan, integritas data, manipulasi, autentifikasi, no redundancy. Sama aja intinya. Nah, intinya pada di sini yang harus kalian pahami. Ada metode-metode atau macam-macam enkripsi pada pemrograman website. Metode enkripsi MD2, misalnya ada MD4. MD2 itu adalah fungsi hash encryption dikembangkan oleh Ronald Rivers. Kita nggak harus tahu, tapi intinya MD2 itu adalah awal mula enkripsi yang pertama kali dibuat sebelum MD4 dan MD5. Kebanyakan yang harus teman-teman ketahui, kebanyakan kalau sekarang sistem-sistem program buatan orang-orang Indonesia, aplikasi dan lain sebagainya, dia menggunakan MD5 kalau nggak base 64 yang lebih secure. Jadi kan ada MD5, ada AD4, ada SHA, sampai terbaru itu ada base 64 ya. Ini nanti akan saya contohkan. Ini hanya sebatas pengertian aja. Intinya sama, tapi metodenya berbeda. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu lebih rumit gitu loh. Ketika membaca sebuah sistem itu lebih susah. Kalau enkripsi MD2 karena dikembangkan ke MD4, karena MD2 masih ada celah, makanya dikembangkan ke MD4. MD4 pun seperti itu, karena masih ada celah, dinaikkan lagi ke MD5. Kemudian ada sejak saat analitik menunjukkan bahwa MD5 yaitu MD4 mulai tidak aman, MD5 kemudian didesain pada tahun 1991 mengganti MD5. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada metode enkripsi SHA. Nanti akan saya jelaskan, saya kasih contoh, nanti kalian kerjakan, kalian ikuti. SH5 adalah serangkaian fungsi cryptographic hash yang dirancang oleh National Security Agency NSA. Sama, intinya juga sama. RCA juga sama. Jadi yang harus kalian ketahui adalah macam-macamnya dan cara kerjanya bagaimana. Ketika saya mengetahui tentang itu seperti apa caranya, oh ini MD2, oh ini MD4, oh ini MD5, oh ini PS64, oh ini RCA4. Nih kita materinya agak cepat aja karena juga saya besok ada kepentingan, nggak bisa ngawal secara full, nanti WA-WA-an aja ya toh. Ini saya kasih contoh. Di sini saya browsing sudah buka tadi encoder MD2 ya. Ada encoder MD2 nih. Saya buka encoder MD2, kalian cari di Google. Nah, kemudian di sini banyak ada MD2, ada MD2 kalkulator, ada generate MD2. Apa toko encoder? Encoder itu adalah teknik membalik ya. Kalau enkripsi kan mengenkrip, kalau MD2 itu mencari enkripsinya. Ini kita buka contoh, sama aja, bawah-bawahnya juga sama. MD2 online hash function. Nah, hash itu banyak macam ya. Itu ada filenya, ada hashnya. Kalau hash itu melihat kodenya aja, kalau file nanti filenya akan keluar. Nah, ini contoh yang nanti bisa dipakai dalam pembuatan sebuah program. Ketika kalian membuat passwordnya itu tulisannya admin seperti ini ya, kemudian kita hash ya. Ini spasi juga berpengaruh ya, jangan salah, besar kecil juga berpengaruh. Passwordnya semisal ada A. Nah, lihat bawah. A-nya besar, ini akan berubah. Oh, sorry. Nih berubah. B. Ini atas namanya bahasa kalian atau password secara normal. Ketika sudah dienkripsi, tampilannya seperti ini. Nih. Oke. Paham ya? Nah, ini MD2. Kalau
Kalau MD4 saya geser lagi, ini coba MD4. Oke, ini MD4. Nah seperti ini, lebih panjang ininya, hashnya lebih panjang. Kalau MD5 nah ini MD5 lebih panjang lagi, acaknya dia lebih rumit. Apalagi base 64, wah lebih rumit lagi. Mana base 64 ya, kita cari base 32. Ini encoder. Kalau encoder itu beda sama decoder ya. Aduh bentar, ini ganggu keyboardnya. Nah coba kita cari base 64. Nih base 64 admin tuh, karena di sini kita encode error string. Oh dia nggak jalan. Oh ini kebalik ini encode itu berarti di sini base 64-nya, di sini tampilannya. Kalau dibalik, bentar, kalau dibalik kita cari di sini MD4-nya sebelah decoder encode base 64. Oh ini gagal, ini nggak bisa, ini yang ini nggak mau. Berarti coba kita pakai yang lain ya, kita pakai yang lain, kita pakai ini bisa. Coba MD5 kalkulator, kita pilih base 64. sebetulnya sama aja sih, tinggal nyari kalian yang nggak ada seharusnya. Kalau nggak kita browsing aja langsung encode base 64. Nah, encoder tipe here admin decoder. Tampilannya mana, kok nggak ada? Oh bentar, aduh. Kenapa tuh berbeda? Apa saya jangan-jangan kebalik? Oh iya, saya kebalik jelas ini. Positif kebalik, positif. Jadi di sini itu base 64-nya, nanti hasilnya di sini apa gitu. Kalau mau itu decoder apa encoder ya namanya ya. Coba di base 64. Base 64 memang paling susah karena outputnya decoder. Nggak mau kan? Oh iya, kebanyakan gitu. Dia nggak mau karena base 64 ini memang paling secure, susah nyari encodernya, tapi tetap ada. Coba kita sambil coba aja karena juga saya udah lama.
tetap ini berarti ya, HWR Tawa 4 ini sama dengan yang tadi, tetap seperti itu. Tapi kalau mau kasih contoh kode ya, contoh kode base64, contoh, saya carikan contoh base64 di kode seperti apa. Oh bukan, nah contoh saya kasih contoh guys. Nah nih saya kasih contoh, waduh, nah nih ini iklannya saya balik dulu biar nutup iklannya. Malah yang tampil ini. Nah ini data tag HTML contohnya ini. Nah contohnya ini bacanya gimana, kemudian tekan enter. Ganti kode base64 dari kode base yang akan dikonvert, contohnya sebagai berikutnya. Ini contohnya cara cukup copy, pastikan kode di address bar pada browser. Ganti kode base64 yang berwarna merah dengan kode base64 yang akan dikonvert, contohnya sebagai berikut. Nah ini akan tampil hasil seperti ini. Nah ini malah membaca, bukan membaca. Apa ya, susah memang. Ini loh karakternya, pusing belajar encoder itu. Masukkan kata untuk dirubah dengan ini contoh admin proses tuh, kodenya sebenarnya seperti itu. Hasilnya seperti ini sebetulnya, cuman kan nanti ada beberapa kata yang ya ini tetap aja hasilnya ini, tapi kan nanti ada base64 koma dan lain sebagainya. Jadi paham ya intinya di situ. Kalau mau buat dan tahu ini sih sebetulnya gini lah, encoder atau enkripsi ini kalau kalian ametnya ngomong bobol sesuatu, kemudian ketemu passwordnya kok nggak sebuah kata, nah itu berarti sudah dienkripsi gitu loh. Nah perlu encodernya pakai encoder online aja gitu loh intinya. Paham tuh ya? Jadi kalian itu kalau mau buat ada tekniknya. Nanti di database tinggal pilih aja security-nya, enkripsinya apa. Di database itu ada di examnya. Milih aja, tinggal milih itu apa yang kalian pakai enkripsinya. Tapi ketika kalian menemukan bobol sebuah situs, kemudian mau masuk ke user orang, ternyata sudah masuk di dalam database, usernya ketahuan tapi passwordnya kok katanya banyak banget. Nah itu berarti dienkripsi gitu loh, maksud saya mau ngasih contoh itu gitu loh. Oke, paham ya sampai sini ya materinya, pengantarnya. Kalau tugas kalian, karena ini sudah clear, tugas kalian ya tinggal bagaimana caranya memahami, mencari, mengenkripsi namamu menggunakan decoder online tadi, apapun itu MD2 atau MD4 atau MD5. Coba MD2, MD4, MD5 aja namamu, kemudian hasilnya screenshot kirim ke lampiran. Oke, berarti tugas kamu mengenkripsi namamu sendiri menggunakan MD2, MD4, MD5 ya. Hasilnya seperti apa ya, kemudian kalian kirim di tugas. Oke, ini udah malam, udah jam 2 lebih. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.